Bismillahirrahmanirrahim, selamat sore Bu Erna. Ya, selamat sore Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah Bu Ida, terima kasih sudah meluangkan waktunya sore ini gitu ya. Kita, ini ya Bu ya, ngobrol-ngobrol gitu Bu. Saya masih ini Bu, masih ada apa ya, dalam hati itu mempunyai unek-unek gitu Bu. Anak-anak ya, Mmm. kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Ibu? Iya Bu, ini ya, di sekolah gitu ya Bu, pada saat jam pembelajaran, saya itu ada salah satu siswa saya yang malas-malasan gitu Bu, tidak memperhatikan dengan tugas yang apa saya berikan. Jadi dia itu terlihat cuek saja gitu Bu. Begitu ya Bu. Jadi di kelas Ibu ada anak yang malas, mengerjakan tugas dari Ibu? Iya, Oh betul Bu. begitu. Jadi kalau saya, eee Jadi saya itu ingin kalau saya sedang melaksanakan pembelajaran gitu ya Bu ya, si anak itu mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang saya berikan, tidak, bermalas-malasan seperti itu, terlihat acuh, cuek gitu Bu. Mmm. Begitu ya, Bu, ya. Jadi Ibu itu ingin kalau, Ibu sedang melaksanakan pembelajaran, anak-anak Ibu melaksanakan, semua tugas yang Ibu berikan dan, Iya, tidak ada anak yang bermalas-malasan. Apa betul seperti itu, Ibu? iya Bu, betul seperti itu. Iya, karena, obrolan kita sangat singkat, eee, saya ingin mengetahui apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya ingin, ketika kita itu sedang mengajar Bu, semua anak itu bisa aktif ya Bu ya. Terus, semua anak itu bisa antusias dalam belajar gitu Bu, tidak ada yang menghambat pembelajaran, baik dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, kalau seperti ini kan Bu, yang malas-malasan tersebut tentunya, menghambat dalam pelaksanaan evaluasi dan juga mengganggu teman-teman yang lainnya gitu Bu. Oh iya, kalau begitu memang betul sekali ya, Bu, ya, kalau, ada anak yang, tidak melaksanakan tugas, eee, nanti akan menghambat, evaluasi Ibu juga ya, Bu, ya? Iya Bu. Jadi, bagaimana caranya, yang harus dilakukan, eee, supaya tidak menghambat pembelajaran dan tidak menghambat evaluasi, betul begitu, Bu? Iya iya betul Bu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Ibu? Iya Bu, ini ya, di sekolah gitu ya Bu, pada saat jam pembelajaran, saya itu ada salah satu siswa saya yang malas-malasan gitu Bu, tidak memperhatikan dengan tugas yang apa saya berikan. Jadi dia itu terlihat cuek saja gitu Bu. Begitu ya, Bu. Jadi di kelas Ibu ada anak yang malas, mengerjakan tugas dari Ibu? Iya, Oh, betul Bu. begitu. Jadi kalau saya, eee Jadi saya itu ingin kalau saya sedang melaksanakan pembelajaran gitu ya Bu ya, si anak itu mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang saya berikan, tidak, bermalas-malasan seperti itu, terlihat acuh, cuek gitu Bu. Mmm. Begitu ya, Bu, ya. Jadi Ibu itu ingin kalau, Ibu sedang melaksanakan pembelajaran, anak-anak Ibu melaksanakan, semua tugas yang Ibu berikan Iya dan, tidak ada anak yang bermalas-malasan. Apa betul seperti itu, Ibu? iya Bu, betul seperti itu. Iya, karena, obrolan kita sangat singkat, eee, saya ingin mengetahui apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini?
Jadi saya ingin, ketika kita itu sedang mengajar Bu, semua anak itu bisa aktif ya Bu ya, Iya. terus, semua anak itu bisa antusias dalam belajar gitu Bu, tidak ada yang menghambat pembelajaran, baik dalam pelaksanaan evaluasi. Nah kalau seperti ini kan Bu yang malas-malasan tersebut tentunya, menghambat dalam pelaksanaan evaluasi dan juga mengganggu teman-teman yang lainnya gitu, Bu. Oh iya, kalau begitu memang betul sekali ya, Bu, ya, kalau, ada anak yang, tidak melaksanakan tugas, eee, nanti akan menghambat, evaluasi Ibu juga ya, Bu, ya? Iya, Bu. Jadi, bagaimana caranya, yang harus dilakukan, eee, supaya tidak menghambat pembelajaran dan tidak menghambat evaluasi, betul begitu, Bu? Iya iya betul, Bu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Ibu? Iya, Bu, ini ya, di sekolah gitu ya, Bu, pada saat jam pembelajaran, saya itu ada salah satu siswa saya yang malas-malasan gitu, Bu, tidak memperhatikan dengan tugas yang apa saya berikan. Jadi dia itu terlihat cuek saja gitu, Bu. Begitu ya, Bu. Jadi di kelas Ibu ada anak yang malas, mengerjakan tugas dari Ibu? Iya, Oh, betul, Bu. begitu. Mhm. Jadi kalau saya, eee jadi saya itu ingin kalau saya sedang melaksanakan pembelajaran gitu ya Bu ya, si anak itu mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang saya berikan, tidak, bermalas-malasan seperti itu, terlihat acuh, cuek gitu Bu. Mmm. Begitu ya, Bu, ya. Jadi Ibu itu ingin kalau, Ibu sedang melaksanakan pembelajaran, anak-anak Ibu melaksanakan, semua tugas yang Ibu berikan Iya dan, tidak ada anak yang bermalas-malasan. Apa betul seperti itu, Ibu? iya Bu, betul seperti itu. Jadi buat Bu Erna, kemalasan anak tersebut, kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, posisi anak tersebut kemalasannya ada di level berapa? Mungkin di skala 5 atau 6 gitu ya Bu ya, anak tersebut di skala 5 atau 6. Skala 5 atau Ya. 6? Iya. Oh begitu ya, Bu, ya. Eee, Menurut Ibu, kira-kira, Ibu ingin, anak anak-anak ketika Ibu mengajar itu, eee, anak-anak itu seperti apa, Bu? Eee, saya ingin anak yang tersebut itu jadi nurut gitu ya, Bu, ya. Ketika ada tugas yang diberikan, dia mengerjakan dengan senang hati, seperti itu. Jadi tidak acuh gitu, Bu, ininya ya. Jadi Mhm. Ibu ingin, kalau anak-anak Ibu ketika, dalam proses pembelajaran menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang rajin mungkin ya, Bu, ya? Ya, seperti Seperti itu, Bu. Kemudian, eee, mungkinkah ada hal-hal atau kejadian-kejadian, di luar dugaan yang mungkin membuat, anak tersebut menjadi, eee, mempunyai kemalasan seperti itu? Banyak, Bu, kemungkinannya seperti itu ya, Bu, ya. Karena, dilihat dari latar belakang keluarganya gitu kan, pamannya tidak mau bersekolah, terus kurang adanya perhatian dari orang tua, mungkin juga dari hal tersebut gitu, Bu. Eee, Soalnya ada laporan dari anak-anak juga gitu, Bu, bahwa dia main sampai tengah malam, mungkin karena kurang perhatian dari orang tuanya juga gitu, Bu. Jadi dia berlaku seperti itu. Jadi banyak faktornya ya, Bu, ya? Iya Ini tidak hanya,
rasa malas saja mungkin ya, ada beberapa faktor, dari luar juga memang, sangat mempengaruhi. Oke Bu, kalau begitu, sekarang kalau ada hal-hal yang di luar dugaan yang seperti tadi Ibu, utarakan, biasanya anak tersebut, reaksinya seperti apa? Ya kalau ada hal-hal yang memungkinkan gitu ya Bu, anak tersebut jadi sering menunda pekerjaannya, terus misalnya ia senang ngobrol gitu Bu ya, senang ngobrol dengan temannya, terus senang melakukan hal yang tidak perlu ia lakukan. Jadi sebenarnya karena dengan begitu konsentrasinya tersebut akan terbagi dan akhirnya ia menunda tugas gitu ya, menunda, apa yang sudah saya berikan, tugas yang sudah saya berikan gitu, Bu. Iya. Eee, jadi, anak tersebut menjadi malas ya, Bu, ya, Ya, mengerjakan tugas. mmm, Nah sekarang, Bu Erna ingin keadaan kelas Bu Erna itu seperti apa jika seandainya anak tersebut, melakukan hal seperti itu lagi, ada gangguan itu lagi? saya ingin keadaan seperti apa ya jika seandainya anak tersebut gitu, mmm, ya saya ingin anak tersebut itu fokuslah gitu, Bu, fokus pada pembelajaran gitu, Bu, sama seperti anak-anak yang lainnya gitu. Jadi buat Bu Erna, kemalasan anak tersebut, kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, posisi anak tersebut kemalasannya ada di level berapa? Mungkin di skala 5 atau 6 gitu ya, Bu, ya, anak tersebut di skala 5 atau 6. Skala 5 atau Ya, 6? Iya. Oh begitu ya Bu ya. Eee, Menurut Ibu, kira-kira, Ibu ingin, anak anak-anak ketika Ibu mengajar itu, eee, anak-anak itu seperti apa, Bu? eee, saya ingin anak yang tersebut itu jadi nurut gitu ya, Bu, ya. Ketika ada tugas yang diberikan, dia mengerjakan dengan senang hati, seperti itu. Jadi tidak acuh gitu, Bu, ininya ya. Jadi Mhm. Ibu ingin, kalau anak-anak Ibu ketika, dalam proses pembelajaran menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang rajin mungkin ya, Bu, ya? Ya, seperti Seperti itu, Bu, mhm. Kemudian, eee, mungkinkah ada hal-hal atau kejadian-kejadian, di luar dugaan yang mungkin membuat, anak tersebut menjadi, eee, mempunyai kemalasan seperti itu? Banyak, Bu, kemungkinannya seperti itu ya, Bu, ya. Karena, dilihat dari latar belakang keluarganya gitu kan, pamannya tidak mau bersekolah, terus kurang adanya perhatian dari orang tua, mungkin juga dari hal tersebut gitu, Bu. Eee, soalnya ada laporan dari anak-anak juga gitu, Bu, bahwa dia main sampai tengah malam, mungkin karena kurang perhatian dari orang tuanya juga gitu, Bu. Jadi dia berlaku seperti itu. Jadi banyak faktornya ya, Bu, ya? Iya, Tidak hanya, rasa malas saja mungkin ya, ada beberapa faktor, dari luar juga memang, sangat mempengaruhi. Oke Bu, kalau begitu, sekarang kalau ada hal-hal yang di luar dugaan yang seperti tadi Ibu, utarakan, biasanya anak tersebut, reaksinya seperti apa? ya kalau ada hal-hal yang memungkinkan gitu ya, Bu, anak tersebut Iya. Memang, tingkat kefokusan itu memang sulit ya, Bu, ya, jadi kita itu sebagai guru bisa mengondisikan anak untuk bisa fokus itu memang membutuhkan sebuah keterampilan ya, Bu, ya. iya. Eee, Kalau sekarang nih, Bu, kalau ada situasi seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan
jika seandainya anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya lagi karena ada gangguan seperti tadi? Eee, Mungkin ya, Bu, ya, saya akan melakukan, memanggil anak tersebut gitu, Bu, ngobrol dari hati ke hati kita berdua gitu ya, saya sebagai gurunya gitu. Ya pokoknya menggali dari, anak tersebut untuk bercerita seperti apa permasalahannya gitu ya. Dan, mungkin saya juga gitu Bu akan melaksanakan segitiga restitusi gitu Bu, untuk, menanggulangi hal ini gitu Bu, supaya anak tersebut bisa fokus, tidak banyak bermain gitu ya Bu, iya. Oh, iya. Jadi yang akan Bu Erna lakukan itu, ada 2 hal ya, Bu, ya, Mhm. dengan memanggil anak tersebut, kemudian ngobrol, dengan anak tersebut, dari hati ke hati mungkin ya, Bu, ya, Iya. biar, lebih menggali informasi dan, ada juga cara yang kedua yaitu dengan melakukan, segitiga restitusi, betul begitu, Bu? Iya iya seperti itu Bu. Eee, Kemudian kapan Ibu akan bertemu dengan, anak itu lagi? Saya sudah rencanakan besok Bu untuk, ngobrol secara langsung dengan anak tersebut gitu ya. Karena, menurut saya kalau lebih cepat itu lebih baik gitu Bu, supaya, eee, si anak tersebut bisa menyadari gitu, jadi bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, jadi dia bisa memperbaikinya gitu Bu. Oh, iya. Jadi Ibu besok akan bertemu dengan anak itu, Ya, kemudian kalau seandainya terjadi sesuatu hal yang sama, Ibu akan langsung melakukan, strategi yang sudah Ibu rencanakan, begitu, Bu? iya iya Oke, Bu, saya akan mencoba gitu ya. iya Pertama-tamanya ya ngobrol dulu aja gitu sama anak tersebut gitu. iya. Kira-kira, apa yang akan Ibu obrolkan ketika Ibu, eee, ngobrol dengan anak tersebut? Eee, ya gimana ya, selayaknya seorang guru ke siswanya gitu ya Bu ya, menasehatinya gitu ya, supaya ke depannya dia bisa berlaku dengan baik gitu Bu, tidak malas-malasan lagi, Oh, begitu. iya. Mhm. Bagus sekali ya, Bu, ya. Kemudian, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan, strategi yang akan Ibu laksanakan tersebut? Eee, saya rasa untuk saat ini mungkin saya lakukan sendiri dulu Bu, gitu. Jadi, bisa di-handle sendiri ya, Bu, ya? Saya lakukan sendiri terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya masih ada hambatan atau misalkan tidak berhasil dengan apa yang saya lakukan, mungkin saya akan meminta bantuan pada, bapak kepala sekolah atau ke rekan sejawat gitu. Iya, karena beliau juga berhak, tahu ya, Bu, ya, Iya dan apa yang, menjadi solusi permasalahan gitu. Iya. Memang, tingkat kefokusan itu memang sulit ya, Bu, ya, jadi kita itu sebagai guru bisa mengondisikan anak untuk bisa fokus itu memang membutuhkan sebuah keterampilan ya, Bu, ya. iya. Eee, Kalau sekarang nih, Bu, kalau ada situasi seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan jika seandainya anak tersebut tidak mengerjakan tugasnya lagi karena ada gangguan seperti tadi? Eee, Mungkin ya Bu ya, saya akan melakukan, memanggil anak tersebut gitu Bu, ngobrol dari hati ke hati kita berdua gitu ya, saya sebagai gurunya gitu. Ya pokoknya menggali dari, anak tersebut untuk bercerita seperti apa permasalahannya gitu ya. Dan, mungkin saya juga gitu Bu akan melaksanakan segitiga restitusi gitu Bu, untuk, menanggulangi
hal ini gitu, Bu, supaya anak tersebut bisa fokus, tidak banyak bermain gitu ya, Bu. Ya. Oh iya, jadi yang akan Bu Erna lakukan itu, ada 2 hal ya Bu ya, Mhm. dengan memanggil anak tersebut, kemudian ngobrol, dengan anak tersebut, dari hati ke hati mungkin ya Bu ya, Ya. biar, lebih menggali informasi dan, ada juga cara yang kedua yaitu dengan melakukan, segitiga restitusi, betul begitu Bu? Iya, iya seperti itu, Bu. Eee, kemudian kapan Ibu akan bertemu dengan, anak itu lagi? Saya sudah rencanakan besok, Bu, untuk, ngobrol secara langsung dengan anak tersebut, gitu ya. Karena, menurut saya kalau lebih cepat itu lebih baik gitu, Bu, supaya, eee, si anak tersebut bisa menyadari gitu, jadi bisa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah, jadi ya dia bisa memperbaikinya gitu, Bu. Oh iya. Jadi Ibu besok akan bertemu dengan anak itu, Ya. kemudian kalau seandainya terjadi sesuatu hal yang sama, Ibu akan langsung melakukan baik Bu Erna, tak terasa ya, kita sudah ngobrol banyak, di titik ini apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita? Setelah ngobrol dalam waktu yang singkat dengan ibu gitu ya, Bu, ya, saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan ketika ada siswa yang malas mengerjakan tugas dan rencana apa yang harus saya, laksanakan gitu, Bu, terhadap anak tersebut. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya kalau begitu, sekarang Ibu jadi tahu apa yang harus Ibu lakukan, di saat ada permasalahan, yang muncul di kelas Ibu, khususnya untuk, menyikapi anak yang, malas mengerjakan tugas ya. Dan, Iya, Ibu juga, tahu rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. iya. Eee Kemudian, kapan rencana itu akan Ibu mulai laksanakan? Mungkin besok ya, Bu, ya, saya laksanakan apabila, terlihat gitu ya siswa tersebut melakukan hal itu lagi, malas, acuh tak acuh gitu, Bu. Ya, dalam waktu singkat ini Ya, akan dieksekusi langsung ya, Bu, ya. ya, Memang ya, karena memang, permasalahan ini harus segera diselesaikan ya, Bu, ya, karena, mengingat bahwa ketika ada anak yang bermalas-malasan itu juga akan mengganggu terhadap, proses pembelajaran kita dan juga evaluasi juga ya, Bu, ya, tadi yang sudah Ibu sebutkan. iya, Bu. Baik Bu Erna, terima kasih banyak. Eee, saya penasaran dan ingin tahu, besok hasilnya seperti apa setelah Ibu melaksanakan, strategi yang sudah Ibu susun, yang sudah Ibu rancang sedemikian rupa, eee, seb apa, tingkat keberhasilannya itu seperti apa? Saya ingin tahu. Iya, Mungkin, besok kita bisa ngobrol lagi ya, Bu, ya? iya, baik, Bu. Ya. Baik Bu Erna, tak terasa ya, kita sudah ngobrol banyak, di titik ini apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita? Setelah ngobrol dalam waktu yang singkat dengan ibu gitu ya, Bu, ya, saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan ketika ada siswa yang malas mengerjakan tugas dan rencana apa yang harus saya, laksanakan gitu, Bu, terhadap anak tersebut. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya kalau begitu, sekarang Ibu jadi tahu apa yang harus Ibu lakukan, di saat ada permasalahan, yang muncul di kelas Ibu, khususnya untuk, menyikapi anak yang, malas mengerjakan tugas ya. Dan, Iya, Ibu juga, eee,
tahu rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Iya. Eee, kemudian, kapan rencana itu akan Ibu mulai laksanakan? Mungkin besok ya, Bu, ya, saya laksanakan apabila, terlihat gitu ya siswa tersebut melakukan hal itu lagi, malas, acuh tak acuh gitu, Bu. Ya, dalam waktu singkat ini Ya. akan dieksekusi langsung ya, Bu, ya. Ya. Memang ya, karena memang, permasalahan ini harus segera diselesaikan ya, Bu, ya, karena, mengingat bahwa ketika ada anak yang bermalas-malasan itu juga akan mengganggu terhadap, proses pembelajaran kita dan juga evaluasi juga ya, Bu, ya, tadi yang sudah Ibu sebutkan. Iya, Bu. Baik Bu Erna, terima kasih banyak. Eee, saya penasaran dan ingin tahu, besok hasilnya seperti apa setelah Ibu melaksanakan, strategi yang sudah Ibu susun, yang sudah Ibu rancang sedemikian rupa, eee, seb apa, tingkat keberhasilannya itu seperti apa? Saya ingin tahu. Iya. Mungkin, besok kita bisa ngobrol lagi ya, Bu, ya? Iya, baik, Bu. Ya, baik Bu Erna, tak terasa ya, kita sudah ngobrol banyak. Di titik ini apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita? Setelah ngobrol dalam waktu yang singkat dengan Ibu gitu ya, Bu, ya, saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan ketika ada siswa yang malas mengerjakan tugas dan rencana apa yang harus saya, laksanakan gitu, Bu, terhadap anak tersebut. Iya, alhamdulillah ya Bu ya kalau begitu, sekarang Ibu jadi tahu apa yang harus Ibu lakukan, di saat ada permasalahan, yang muncul di kelas Ibu, khususnya untuk, menyikapi anak yang, malas mengerjakan tugas ya. Iya. Dan, Ibu juga, tahu rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Iya. Kemudian, kapan rencana itu akan Ibu mulai laksanakan? Mungkin besok ya, Bu, ya, saya laksanakan apabila, terlihat gitu ya siswa tersebut melakukan hal itu lagi, malas, acuh tak acuh gitu, Bu. Ya, dalam waktu singkat ini Ya. akan dieksekusi langsung ya, Bu, ya. Ya. Memang ya, karena memang, permasalahan ini harus segera diselesaikan ya, Bu, ya, karena, mengingat bahwa ketika ada anak yang bermalas-malasan itu juga akan mengganggu terhadap, proses pembelajaran kita dan